Halo guys, selamat datang di Unexpected Channel. Mendengar kata eksorsisme, apa yang terbenak dalam pikiran Anda? Eksorsisme adalah sebuah ritual untuk mengusir makhluk halus atau roh jahat dari dalam tubuh seseorang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas true story dari sebuah film yang berjudul The Exorcist. Film ini dirilis pada tahun 1973. Dan diketahui bahwa film ini diangkat dari kisah nyata proses eksorsisme seorang anak berusia 13 tahun. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita bahas kisah sebenarnya dari film The Exorcist. Kisah ini bermula pada tahun 1949 di pinggiran kota Washington DC, yakni pada sebuah keluarga bernama keluarga Hunkeler yang melibatkan seorang anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun. Anak ini diyakini bernama Robbie Doe. Robbie tinggal bersama kedua orang tuanya serta neneknya di Mt. Rainer. Robbie diketahui sangat akrab dengan bibinya yang bernama Bibi Harriet. Bibi itu seorang indigo atau seorang yang biasa berhubungan dengan dunia roh. Tak hanya itu, bibinya juga mengajari Robbie cara bermain Ouija board, di mana bibinya mengatakan kalau papan itu bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan roh atau orang-orang yang sudah tiada. Tak lama kemudian, Bibi Harriet meninggal dunia. Di saat Robbie sedang sedih dan merindukan bibinya, Robbie pun mulai memainkan Ouija board untuk menghubungi bibinya yang sudah meninggal tersebut. Namun, belum berhasil menghubungi bibinya, secara tak langsung Robbie malah menghubungi sosok iblis yang kemudian mulai menghantuinya. Kejadian-kejadian yang janggal pun mulai terjadi. Robbie mulai mendengar bunyi-bunyi cakaran di dinding, barang-barang bergerak dengan sendirinya, lukisan berjatuhan, bahkan meja dan kursi terbalik tanpa penyebab. Bahkan pada malam hari, Robbie merasakan cakaran-cakaran di tempat tidurnya. Kerap kali ia diganggu mimpi-mimpi buruk. Di samping itu, kepribadian Robbie pun berubah. Ia menjadi kacau, gelisah, dan cepat marah. Merasa tak wajar, orang tuanya mengajak Robbie menemui pendeta Lutheran mereka yang bernama Ralph Salzi. Pendeta berpikiran bahwa kemungkinan suatu roh jahat sedang mengganggu keluarga tersebut. Ralph Salzi mengizinkan Robbie pindah ke rumahnya untuk pemeriksaan selama beberapa hari. Pendeta melihat sendiri kursi-kursi dan benda-benda lain bergerak dengan sendirinya. Sesuai dengan saran pendeta Ralph Salzi, keluarganya membawa Robbie ke klinik kejiwaan Universitas Maryland untuk menjalani pemeriksaan. Setelah 2 rangkaian pemeriksaan, tak ditemukan satupun yang abnormal. Ralph Salzi kemudian menyarankan keluarga tersebut untuk menghubungi imam Katolik setempat. Robbie dan kedua orang tuanya menemui Pastor Hux dari gereja Katolik St. Yakobus di Mt. Rainer. Sementara bertanya jawab dengan Robbie, Pastor Hux melihat telepon dan benda-benda lainnya di dalam kamar bergerak dengan sendirinya. Robbie juga melontarkan kata-kata jorok dan hujatan kepada Pastor Hux dalam suara yang aneh, seperti suara roh jahat. Ruangan menjadi sangat menyeramkan. Pastor Hux yakin bahwa Robbie kerasukan setan. Setelah mempelajari fakta dan juga catatan kesehatan yang ada, mereka menyetujui untuk dilakukannya eksorsisme kepada Robbie. Robbie dibawa ke rumah sakit Georgetown di mana Pastor Hux memulai ritual eksorsisme. Anak laki-laki itu pun menjadi buas, meludah dan muntah-muntah. Lagi-lagi ia melontarkan kata-kata jorok dan hujatan kepada Pastor Hux. Walau dibelenggu di atas tempat tidur, Robbie berhasil melepaskan diri dan mencabut sebuah pegas logam dari tempat tidurnya yang kemudian dia cambukkan kepada Pastor Hux dan mengakibatkan luka yang cukup serius. Kemudian, mereka berangkat untuk mengunjungi sepupu Robbie di St. Louis. Fenomena ganjil yang sama mulai terjadi. Sepupunya seorang mahasiswi di Universitas St. Louis membicarakan hal tersebut kepada seorang imam profesor bernama Profesor Bishop dan Profesor Boulder, yaitu imam dari gereja St. Franciscus Xaverius. Kedua imam ini kemudian pergi mewawancarai Robbie. Mereka melihat cakaran-cakaran zigzag berdarah pada dada anak itu. Mereka juga melihat sebuah lemari buku yang besar bergerak dan berputar dengan sendirinya, dan sebuah bangku bergerak melintasi ruangan. Tempat tidur Robbie bergoncang sementara ia berbaring di atasnya. Ia mencecarkan kata-kata jorok dan hujatan kepada mereka. Para imam ini tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan iblis. Mereka bergegas melakukan eksorsisme terhadap Robbie. Sementara para imam memulai ritual eksorsisme, Robbie menjadi buas. Ia mengeluarkan suara-suara lolongan dan gerangan. Ranjang berwajah goncang naik turun. Di dadanya muncul cakaran-cakaran berdarah dengan kata-kata neraka dan iblis, bahkan gambar setan. Robbie meludahi para imam dan terus mencecarkan kata-kata jorok dan hujatan, sembari sesekali tertawa keji. Demi keselamatannya, Robbie kemudian dipindahkan ke rumah sakit Alexian Brothers dan ditempatkan dalam bangsal sakit jiwa. Pastor Borden terus melanjutkan eksorsisme. Dengan persetujuan keluarga, Robbie dibaptis Katolik. Ketika Pastor Borden berusaha memberikan komuni kudusnya yang pertama, 5 kali Robbie meludahi Hosti Kudus. Maka mereka berhenti untuk mendaraskan rosario.
Dan pada akhirnya Robbie menyambut Ekaristi Kudus. Pada tanggal 18 April, Senin Paskah, eksorsisme mencapai puncaknya. Sementara Pastor Borden melanjutkan ritual, iblis mengenali kehadiran malaikat agung Mikhael. Roh jahat itu dihalau keluar dari Robbie. Suatu suara seperti ledakan terdengar menggema di seluruh rumah sakit. Setelah segala aniaya roh jahat ini, Robbie sama sekali tak ingat akan peristiwa kerasukan setan ini, kecuali penampakan malaikat agung Mikhael. Yang menarik, The Washington Post pada tanggal 20 Agustus 1949 memuat sebuah berita di halaman depan dengan judul "Imam membebaskan seorang anak MC Rainer yang dilaporkan berada dalam cengkeraman iblis". Setelah ritual pengusaran setan ini selesai, Robbie Du dan keluarganya pindah kembali ke East Coast. Sumber mengatakan bahwa Robbie menumbuhkan seorang istri dan memulai sebuah keluarga. Ia menamai putra pertamanya dengan nama Mikhael, yang diambil dari nama orang suci yang diyakini telah menyelamatkan jiwanya. Jika Robbie masih hidup hari ini, kemungkinan ia akan berusia 80 tahun. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Jika kalian ingin membaca cerita ini lebih lengkap dan detail, kalian bisa membaca sebuah buku non-fiksi yang berjudul Possessed: The True Story of Exorcist yang rilis pada tahun 1993 yang ditulis oleh seorang penulis bernama Thomas B. Allen. Mungkin hanya ini yang bisa kami ceritakan. Jangan lupa klik like dan share jika kalian menyukai video ini, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Bagi yang mau request juga bisa loh, langsung tinggalkan coretan di kolom komentar ya. Mimin cabut, peace out.